Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi korosi dan degradasi material dalam mata kuliah Material 2. Sebelumnya, saya akan membacakan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Muhammad Rizky Pradana, Latifah Indah Pratiwi, Reina Zini Farhana, Muhammad Isyar Syahrizal, Muhammad Syukron Lazim, Muhammad Raka Syaputra, dan Lovina Aulia Chandra. Buku referensi yang kita gunakan yaitu Materials, Degradation and Its Control by Surface Engineering 3rd edition yang ditulis oleh Beckler, Lonilem, and Mergem. Material engineering merupakan pilar fundamental dalam industri modern di mana kinerja dan daya tahan material menentukan keandalan infrastruktur, efisiensi energi, serta keberlanjutan lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh material, terutama logam dan paduannya, adalah degradasi, di mana proses penurunan kualitas akibat interaksi dengan lingkungan operasi seperti korosi, keausan, dan oksidasi suhu tinggi. Kemudian korosi. Korosi adalah suatu proses kerusakan bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion di permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Terkorosinya barang-barang yang terbuat dari logam merupakan salah satu penyebab rusaknya infrastruktur serta barang-barang yang terbuat dari logam. Faktor yang mempengaruhi korosi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor bahan. Contohnya seperti pada instruktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelumit yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran udara, suhu, kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan lain sebagainya. Bahan-bahan korosif terdiri atas asam, basa, serta garam, baik dalam bentuk senyawa anorganik maupun organik. Selanjutnya adalah mekanisme terjadinya korosi. Dalam proses korosi, anoda dan katoda memainkan peran penting dalam reaksi elektrokimia yang menyebabkan degradasi logam. Korosi terjadi ketika suatu logam berada dalam lingkungan yang memungkinkan terjadinya transfer elektron antara daerah anodik dan katodik. Anoda adalah bagian dari logam yang mengalami oksidasi, yaitu kehilangan elektron dalam reaksi elektrokimia. Proses ini menyebabkan atom-atom logam berubah menjadi ion-ion yang larut dalam lingkungan sekitarnya. Dan reaksinya contohnya adalah ada Fe2+, di mana Fe berubah menjadi Fe2+ ditambah 2E-. Mekanisme reaksi korosi pada besi Fe, atom besi di anoda akan melepaskan elektron dan membentuk ion besi elektron yang dilepaskan oleh anoda, akan mengalir ke daerah katoda, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Selanjutnya ada macam-macam korosi. Macam-macam korosi dibagi menjadi 4, yaitu ada pertama ada korosi galvani atau galvanic corrosion. Korosi galvani terjadi ketika dua jenis logam yang berbeda saling bersentuhan dan terhubung melalui media elektrolit seperti air atau larutan garam. Yang kedua ada korosi celah atau crevice corrosion. Korosi celah adalah jenis korosi lokal yang terjadi di area sempit atau terkurung, seperti celah antara dua permukaan logam, gasket, atau sambungan las. Yang ketiga ada korosi retak tegangan atau stress corrosion cracking, adalah jenis korosi yang terjadi ketika logam mengalami retakan akibat pengaruh simultan dari tegangan tarik dan lingkungan korosif. Kemudian yang keempat ada korosi lubang atau pitting corrosion. Korosi lubang atau pitting corrosion adalah jenis korosi yang ditandai dengan terbentuknya lubang-lubang kecil pada permukaan logam. Selanjutnya ada metode pencegahan korosi. Yang pertama itu pemilihan material tahan lama korosi. Salah satu cara terbaik untuk mencegah korosi adalah dengan memiliki material yang memiliki ketahanan alami terhadap lingkungan tertentu. Misalnya penggunaan stainless steel, aluminium, atau paduan logam khusus yang lebih tahan terhadap oksidasi dan reaksi kimia. Yang kedua ada pelapisan dan coating. Pelapisan adalah metode yang umum digunakan untuk melindungi logam dari paparan lingkungan korosif. Berikut adalah macam-macam pelapisan.
Yang pertama itu ada catatan pelapis organik, adalah membentuk lapisan pelindung terhadap kelembapan dan zat kimia. Yang kedua ada galvanasi, yaitu pelapisan besi atau baja dengan seng untuk memberikan perlindungan katodik. Selanjutnya ada anodisasi, yaitu proses elektrokimia untuk membentuk lapisan oksida pelindung pada aluminium. Yang ketiga ada pengendalian langsung. Korosi dapat diperlambat dengan mengontrol faktor lingkungan yang mempercepat prosesnya, seperti mengurangi kelembapan dan kadar oksigen dalam lingkungan tertutup, menggunakan zat inhibitor korosi yang menghambat reaksi elektrokimia pada logam. Yang terakhir, menyesuaikan pH atau menghilangkan zat agresif dalam cairan yang bersentuhan. Selanjutnya ada desain struktural yang baik. Desain yang tepat dapat membantu mengurangi resiko korosi dengan cara menghindari celah atau sudut yang dapat menahan kelembapan dan zat korosif, memastikan drainasi yang baik agar air tidak mengendap di permukaan logam, menggunakan sambungan dan pengelasan yang meminimalkan perbedaan potensial bisa menyebabkan korosi galvanik. Selanjutnya yaitu degradasi. Degradasi material merupakan proses penurunan kualitas atau kerusakan sifat-sifat fisik, mekanik atau kimia dari suatu material akibat interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti paparan radiasi, panas oksigen, dan kimia tertentu, atau aktivitas mikroorganisme. Sebagai contoh, dalam konteks polimer, degradasi sering melibatkan pemutusan ikatan dalam rantai polimer yang mengakibatkan penurunan berat molekul atau perubahan sifat mekanik material tersebut. Perbedaan korosi dan degradasi. Korosi dan degradasi material adalah dua proses yang menyebabkan penurunan kualitas dan ketahanan suatu material. Tetapi adanya keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam mekanisme dan cakupan material yang terdampak. Korosi merupakan bentuk spesifik dari degradasi yang terjadi pada logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Di sisi lain, degradasi material memiliki cakupan yang lebih luas dan mencakup semua bentuk penurunan kualitas, kerusakan, sifat fisik, mekanik, maupun kimia dari bahan material seperti logam, polimer, dan keramik. Pengertian oksidasi. Oksidasi adalah reaksi kimia di mana suatu zat kehilangan elektron, seringkali akibat interaksi dengan oksigen. Proses ini umum terjadi pada logam, seperti besi yang mengalami karatan ketika terpapar oleh udara dan kelembapan. Oksidasi juga dapat menyebabkan pembentukan lapisan oksida yang dapat mengubah sifat fisik dan kimia dari material tersebut. Selanjutnya ada dampak korosi, di mana yang pertama yaitu ada kegagalan dini. Kegagalan dini yaitu material yang teroksidasi dapat mengalami kegagalan lebih cepat dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan. Selanjutnya ada penurunan kekuatan, di mana pembentukan lapisan oksida dapat mengurangi kekuatan dari struktural material. Selanjutnya ada perubahan sifat permukaan, di mana oksidasi dapat memengaruhi sifat permukaan, seperti daya rekat dan ketahanan terhadap korosi. Berikutnya ada keausan. Keausan atau wear adalah hilangnya material dari permukaan benda padat yang terjadi akibat gerakan relatif antara dua permukaan yang saling berinteraksi. Proses ini umumnya disebabkan oleh gesekan dan tekanan yang terjadi saat dua permukaan bergerak satu sama lain, baik dalam bentuk sliding atau meluncur maupun rolling atau berputar. Selanjutnya macam-macam keausan. Yang pertama, keausan abrasif yang terjadi ketika partikel keras menggaruh atau mengikis permukaan material yang lebih lunak. Contohnya yaitu penggunaan kertas amplas atau proses pemesinan. Selanjutnya keausan adhesif yang terjadi akibat perlekatan antara dua permukaan yang berbeda, di mana material dari satu permukaan dapat berpindah ke permukaan lainnya. Hal ini sering terjadi pada logam yang saling bergesekan di bawah tekanan tinggi. Selanjutnya, keausan fatigu yang dikenal juga sebagai keausan lelah permukaan
yang terjadi akibat beban berulang yang menyebabkan retakan mikro pada material. Retakan ini dapat berkembang dan menyebabkan pengelupasan material. Selanjutnya, keausan korosif yang melibatkan interaksi kimia antara material dan lingkungan yang dapat merusak lapisan permukaan dan mempercepat hilangnya material. Selanjutnya, keausan erosi yang disebabkan oleh aliran gas atau cairan yang membawa partikel padatan yang membentur permukaan material dan menyebabkan kerusakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.